Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu Dewan Guru, staf karyawan SMP Herun ini, yang Ustaz cintai dan sebanggakan seluruh anak-anak, siswa-siswi, ikhwan ataupun akhwat SMP Nurul Ilmi. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kehadirat junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikut yang istiqamah di akhir zaman. Anak-anak semuanya yang Ustaz cintai dan sebanggakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat umur panjang, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, dan terutama nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada hambanya, itu adalah iman Islam dan nikmat iman. Dan tentunya kita sebagai warga negara Indonesia baru saja diberikan nikmat yang sungguh sangat luar biasa, yang telah 78 tahun kita merdeka, yaitu nikmat kemerdekaan daripada bangsa negara kita, negara Indonesia. Maka sudah sepantasnya lah kita bersyukur atas berbagai nikmat yang telah Allah berikan ini. Kalau kita bersyukur, maka Allah akan memberikan dan menambah nikmat-nikmat tersebut kepada para hambanya. La in syakartum la azidannakum. Kalau seandainya kalian berterima kasih kepadaku, seandainya kalian bersyukur kepadaku, kata Allah, aku akan menambah nikmat-nikmat tersebut. Akan tetapi sebaliknya, wala in kafartum, kalau kalian lupa kepadaku, kalian ingkar kepadaku, kalian lalai terhadap perintahku, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku itu sangatlah pedih. Anak-anak semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa kemerdekaan yang kita capai sampai pada hari ini 78 tahun lamanya itu tidak diraih dengan mudah, tidak semudah membalik kedua telapak tangan, akan tetapi diraih dengan cucuran darah, air mata. Bahkan mereka para pahlawan, para pejuang kemerdekaan rela untuk mengorbankan harta, jiwa, keluarga, dan nyawanya. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar negara ini itu merdeka, negara ini bebas dari penjajah, negara ini menjadi negara yang mandiri, negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini, anak-anak semuanya, ada satu karakter, ya, sebenarnya banyak karakternya, tetapi Ustaz karena waktunya singkat, ada satu karakter pejuang kemerdekaan yang seharusnya kita menjadi pegangan bagi kita agar kita bisa meniru dan mengisi kemerdekaan sebagaimana mestinya. Apa karakter tersebut? Karakter tersebut adalah cinta terhadap tanah air, ya, cinta terhadap tanah air. Kalau seandainya para pejuang kemerdekaan dahulu yang berjuang mengorbankan harta dan nyawanya demi kemerdekaan Indonesia tidak cinta terhadap tanah airnya, maka Indonesia sampai pada hari ini pun tidak akan bisa merdeka. Ada sebuah ungkapan dalam bahasa Arab, hubbul watan minal iman. Cinta terhadap negara itu adalah bagian daripada keimanan. Memang betul, ini bukan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi hubbul watan minal iman ini tercermin dari sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di kota Mekah, berada di tanah kelahirannya kota Mekah, beliau lahir di kota Mekah, hidup di kota Mekah sampai umur yang
kesekian beliau berada di kota Mekah, namun karena beliau diusir oleh warganya sendiri, oleh penduduk daripada kota Mekah, maka dengan terpaksa Rasulullah pun harus pergi meninggalkan kota Mekah. Sehingga ketika itu Rasulullah pun hijrah ke kota Madinah. Pada malam hari beliau berjalan menuju kota Madinah. Sesampainya di tengah perjalanan, beliau sejenak berhenti dalam suatu kisah. Diceritakan bahwa beliau berhenti di sebuah kota di tengah perjalanan, lalu beliau menghadapkan wajahnya ke kota Mekah, dan beliau pun mengucapkan sebuah kata-kata yang menggambarkan bahwa beliau sangat cinta dan sangat rindu terhadap tanah airnya kota Mekah. Apa yang diucapkan Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tirmizi? Beliau sampaikan, engkau kota Mekah adalah kota yang sangat aku cintai. Kata Rasul, kalau seandainya kaumku, warga penduduk kota Mekah tidak mengusirku darimu, dari kota Mekah, maka aku tidak akan tinggal selain daripada di kota Mekah Al-Mukarramah. Ungkapan inilah yang menggambarkan bahwa begitu dalamnya cinta dan rasa rindu Rasulullah SAW terhadap tanah kelahirannya, kota Mekah Al-Mukarramah. Nah, begitu juga dengan kita seharusnya, ya. Begitu juga dengan kita sebagai warga negara Indonesia, anak-anak sebagai talibul ilm, sebagai para penuntut ilmu, juga harus mencurahkan rasa cinta dan rasa rindunya kepada tanah airnya. Maka pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita, ya, khususnya kepada anak-anak semuanya, khususnya juga kepada ustadz dan bapak ibu dewan guru sebagai talibul ilmi, sebagai para penuntut ilmu, menanamkan rasa cinta tersebut kepada tanah air. Bagaimana caranya? Tentu ada banyak cara. Yang pertama, contoh. Yang pertama adalah hendaknya kita enggak bahwa kita ini adalah warga negara Indonesia, bangga terhadap produk buatan asli dari warga negara Indonesia, bangga terhadap produk lokal. Membeli sepatu anak-anak, sepatunya impor apa ekspor ini? Impor apa barang dari dalam negeri? Dalam negeri, insya Allah. Ya, kalau seandainya anak-anak sepatunya itu dibeli dari produk yang dibuat di dalam negara kita Indonesia, maka anak merupakan salah satu ciri bahwa anak-anak itu cinta terhadap tanah air. Apalagi celananya, bajunya, dan lain sebagainya. Kalau seandainya anak-anak membeli barang tersebut dari produk lokal, maka itu salah satu ciri bahwa anak-anak cinta terhadap tanah air. Bangga sebagai warga negara Indonesia, bangga sebagai warga Kabupaten Bekasi. Betul tidak? Bangga, harus bangga sebagai warga Kabupaten Bekasi. Katanya Bekasi itu berada di planet lain. Padahal tidak. Ya, Bekasi itu berada di planet bumi dan juga berada di salah satu negara kabupaten, salah satu kabupaten di negara Indonesia. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah dengan menjaga dan merawat kebersihan di lingkungan sekitar kita. Anak-anak semuanya, baik di sekolah ataupun di rumah. Kalau di sekolah kalian bisa mempraktekkan dengan menjaga dan merawat lingkungan di sekitar area sekolah, maka insya Allah kalian pun juga akan terbawa bisa menjaga dan merawat area lingkungan di luar sekolah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Coba kalian bayangkan, di setiap sudut bagian dari sekolah ini itu ada tempat sampahnya. Di dalam kelas pun ada tempat sampahnya. Jangan lagi sampai Ustaz mendapatkan ada sampah makanan khusus di dalam kelas. Ya, entah dari sampai kapan itu makanan tersebut ada di dalam kelas dan terdampar ataupun tergeletak di ruang belakang. Lalu Ustaz suruh cek, coba lihat lacinya, Masya Allah, banyak
sampah-sampah makanan dan minuman. Kalau kalian tidak bisa menjaga dan merawat lingkungan kebersihan, maka akan berdampak buruk, baik bagi diri kalian ataupun baik dari lingkungan. Coba kalian bayangkan ketika seseorang membuang sampah ke dalam kali, lalu bertumpuk terus sampah tersebut di dalam kali, maka akan mengakibatkan banjir. Ya, maka dari itu anak-anak semuanya, pentingnya bagi kita untuk menjaga dan merawat lingkungan kita. At-tahuru syatrul iman. Rasulullah sampaikan bahwa kesucian itu adalah bagian dari keimanan. Kebersihan itu merupakan bagian daripada kesucian. Kalau sudah suci maka sudah pasti bersih insya Allah. Nah makanya pentingnya anak-anak semua untuk menjaga dan merawat lingkungan kita bersama. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ya paling tidak ada 4, insya Allah saya sampaikan. Yang ketiga adalah ini yang baru saja terjadi, taat dalam berkendara, taat dalam berkendara. Ya, kemarin malam Ustadz melihat sendiri di depan mata Ustadz ketika berjalan di jalan raya di depan perumahan CLV Cikarang Lakeview situ, motor udah ngesen mau belok ke arah CLV, tapi ada dari belakang itu ada motor ngebut, padahal udah dikasih sen. Akhirnya terjadi serempet dari belakang itu. Tapi untungnya alhamdulillah tidak kenapa-napa. Ya. Lalu beberapa tahun yang lalu alumni 2 orang di Cikarang Lakeview juga kejadiannya. Ya, artinya apa anak-anak semuanya? Ya, ketika kalian cinta terhadap tanah air, maka kalian pun juga akan taat dalam berkendara di jalanan. Ustadz tidak melarang kalian untuk berkendara, Ustadz tidak melarang kalian untuk belajar naik motor, Ustadz tidak melarang kalian untuk belajar naik mobil bahkan, tetapi hati-hatilah di jalan. Salah satu dari teman kalian baru seminggu ataupun 2 minggu yang lalu juga terkena musibah tersebut, jatuh di Mutiara, jatuh ngebut jalannya. Ya, kemarin pas hari Sabtu Jambore, perempuan 2 orang malam-malam belum pulang ke rumahnya naik motor. Ya, bahaya mas. Kalian belum punya SIM, umur kalian pun juga belum layak untuk berkendara di jalan raya. Tapi kalau seandainya mengharuskan kalian untuk berkendara di jalan raya, maka hati-hati. Ya, nggak usah gaya-gayaan, ngebut-ngebutan. Kalau mau jadi pembalap yang profesional, kalau sekarang belum bisa menjadi pembalap, ya jangan. Coba hal inilah yang telah dibuktikan oleh bapak ibu guru kalian. Ketika sudah berada di jalan raya, bapak ibu guru kalian itu memakai helm. Dengan tujuan apa? Tujuannya supaya menjamin bahwa akan menjamin keselamatan. Ustaz Saiful dari Mega sampai ke sekolah pakai helm. Bahkan bapak kepala sekolah, kita guru, kita sekaligus orang tua kita juga di sekolah, yang rumahnya hanya di Mutiara, yang 5 menit dari Mutiara ke sini juga memakai helm, full face helm. Luar biasa. Tujuannya apa? Supaya menjaga keselamatan bagi anak-anak. Seandainya terjadi sebuah kejadian, hal yang tidak diinginkan, maka yang menangis, maka yang bersedih bukan hanya kalian, tetapi teman kalian, bahkan orang tua kalian pun juga akan sedih. Itu yang ketiga. Kalau kalian cinta tanah air, maka kalian taat berkendara di jalanan. Dan yang keempat, ya, ada banyak sebetulnya, tapi yang keempat, yang terakhir, bagaimana cara kita menumbuhkan rasa cinta tanah air, rasa kita terhadap cinta tanah air, itu adalah dengan membaca buku, memperbanyak literasi, memperluas ilmu pengetahuan dan menambah wawasan, khususnya terhadap wawasan kebangsaan.
ya, wawasan sejarah bagaimana para pejuang kita itu berhasil berjuang agar Indonesia merdeka. Nah, kita baca tuh buku-bukunya, agar ketika kita sudah baca, kita sudah tahu, insya Allah hal tersebut akan menambah rasa cinta kita terhadap tanah air. Ya, coba Ustadz mau tanya, di mana letak proklamasi itu dilaksanakan? Ya, betul, Jalan Pegangsaan Timur di daerah Jakarta. Siapa bapak proklamator? Ir Soekarno. Hah? Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno, betul. Siapa yang menciptakan lagu Indonesia Raya? W.R. Supratman. Hah? W.R. Supratman. W.R. Supratman. Siapa yang menciptakan lagu Padamu Negeri? Terus ini, betul. Padamu negeri kami berjanji. Apa lagunya? Alhamdulillah. Ya, mungkin itu anak-anak semuanya yang Ustaz sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.